Kali ini saya akan membahas smartphone lawas lagi yang dikeluarkan tahun 2017. Ini dia paketannya. Ini adalah smartphone Android yang anehnya masih banyak digunakan oleh beberapa teman saya. Jika kamu penasaran ini smartphone apa, yuk kita unboxing dulu. Dan ini proses unboxingnya. Kita buka dulu boxnya seperti biasa. Ini packingnya sederhana sekali ya, cuma pakai kardus doang, kemudian pakai lakban warna kuning. Dan ini dia, di atasnya kita langsung disuguhkan logo Mi, yang artinya ini adalah handphone dari Xiaomi. Dan ini adalah Redmi 4X. Seperti biasa saya beli ini refurbished, jadi perangkat yang sudah diperbarui. Dan jika kamu tertarik juga untuk membeli produk yang saya beli, itu bisa lihat linknya di sebelah kiri. Redmi 4X harganya sekarang sudah sangat murah, yaitu sekitar 600 ribuan saja. Kita lihat ini ketika dibuka boxnya ada seperti ini dari toko berarti ya. Ini sudah tidak disegel karena memang ini refurbished ya. Seperti ini ada buku-buku panduan seperti ini. Refurbished itu jadi perangkat yang misalkan kembali lagi ke pabrik, ada gangguan misalkan, kemudian diperbarui lagi menjadi seperti baru lagi, ataupun bisa juga perangkat yang bekas gitu ya, diperbarui lagi. Dan ini kabelnya pakai micro USB, masih pakai micro USB. Kemudian ini chargernya, untungnya bawahnya colokan chargernya ini sudah pakai yang biasanya di Indonesia digunakan. Wattnya sendiri 10 watt, kemudian ini ada SIM ejector. Dan kita nyalakan dulu perangkatnya. Dan lihat di sini ternyata masih menggunakan MIUI versi 8. Kita set dulu. Ini tahap ini saya lewati saja ya. Setting selesai, kemudian saya mau coba masukkan dulu SIM card untuk mengetes apakah jaringannya normal tersedia seperti biasanya atau bagaimana. Ini dia, ternyata masih menggunakan micro SIM ya, bukan nano SIM. Dan ini sistemnya hybrid, jadi jika pakai 2 SIM tidak bisa pakai micro SD. Sambil menunggu perangkatnya menyala, kita lihat bodi dari si Redmi 4X ini. Material yang digunakan ini masih plastik, kemudian di sebelah kanannya ini ada tombol power dan tombol volume. Kemudian di bagian atasnya ada lubang jack audio, ada infrared blaster, dan juga ada lubang mic. Pindah ke sebelah kiri, di sini cuma ada SIM tray. Kemudian di sisi bawahnya ini ada speaker, kemudian ada port charger yang masih menggunakan micro USB, kemudian lubang sebelah kirinya ini bukan lubang speaker, jadi bukan stereo, tapi itu hanya lubang mikrofon. Kemudian di bagian muka di sini ada kamera, kemudian ada earpiece, dan ada lubang untuk sensor. Di bagian bawahnya ada tombol navigasi dan LED notifikasi. Kemudian di belakangnya seperti ini ada sensor sidik jari, ada kamera 3 megapiksel, dan ada lampu LED flash. Bagian bodi belakangnya sendiri ini ada tekstur di sini untuk menambah grip agar lebih nyaman digenggam. Ini handphonenya sudah menyala dan bisa kita lihat di sini mendapatkan jaringan. Ini ada jaringan Indosat, kartunya saya pakai Indosat. Dan langsung saja kita lihat ke settingannya atau setelannya. Nomor model Redmi 4X versi Android ini masih versi Marshmallow atau versi 6, kemudian RAM-nya 2GB dan internalnya 16GB. Dan kita lihat apakah ada pembaruan sistem. Oke, ternyata ada. Langsung saja kita perbarui ya.
Setelah beberapa kali diperbarui, akhirnya ini saya mendapatkan versi MIUI 11, dan ini lihat tampilan settingannya seperti ini, sudah berbeda dengan tadi MIUI 8. Dan kita lihat sini, dan ini versi Androidnya ternyata mentok di versi 7 atau Nougat. Kita lihat versi Androidnya, dan ini sudah tidak bisa diperbarui lagi, artinya versi terbarunya ada di Nougat ya, atau MIUI 11 dengan versi Android versi Nougat. Dan ini dia hasil kameranya. Kamera depannya hanya 5 megapiksel saja, sedangkan kamera belakang 13 megapiksel. Ini dia hasil-hasilnya. Dan ini perekaman videonya. Videonya sendiri sebenarnya bisa disetting di 1080p 30 frame per second, tapi ini yang saya pilih di 720p saja 30 frame per second. Dan ini tes kamera depannya. Ini tes kamera depan, hasilnya seperti ini dan suaranya seperti ini. Cek. Oke, langsung saja kita tes main game. Di sini saya sudah install PUBG. Kita masuk ke settingan grafiknya. Ternyata di sini kita bisa dapat smooth medium dan balance medium pun bisa. Tapi kita pakai smooth medium saja. Sebenarnya jika kita menggunakan tweak seperti misalkan aplikasi di FX2, mungkin PUBG Mobile ini bisa mendapatkan settingan sampai di smooth extreme. Tapi di sini saya sengaja menggunakan settingan standar saja, tidak pakai tweak sama sekali, dan dapat smooth medium. Bisa kita lihat di sini game masih berjalan sangat lancar. Kemudian karena ini juga perangkat Redmi 4X mendukung giroskop, jadi kita bisa melakukan setting on di giroskopnya agar mainnya lebih nyaman. Gamenya sendiri masih playable, masih enak untuk dimainkan. Bisa lihat di sini, benar-benar masih bisa dimainkan tanpa tweak sama sekali. Dan langsung saja sekarang kita tes suaranya. Untuk hasil suaranya sebenarnya ini suaranya sangat lantang, tapi ketika di volume yang tinggi ini suaranya pecah, tidak membulat, kemudian treble-nya sangat tinggi dan bass-nya sangat minim. Kita pindah ke Instagram. Bisa dilihat di sini Instagram berjalan dengan sangat smooth, tidak ada masalah sama sekali, berjalan dengan sangat lancar. Begitu juga dengan aplikasi Facebook. Tapi karena Redmi 4X yang saya gunakan ini yang RAM-nya cuma 2GB, jadi saya menggunakan versi Facebook Lite, bukan yang Facebook standar. Facebook pun dapat berjalan dengan lancar tanpa masalah sama sekali. Dan kita langsung saja ke kesimpulannya bagaimana. Jadi kesimpulannya bagaimana, menurut saya Redmi 4X ini masih enak untuk digunakan di tahun 2021. Masih enak untuk diajak main game seperti PUBG Mobile, masih enak digunakan. Kemudian sosial media pun Facebook, Instagram tidak ada masalah, masih enak digunakan. Tapi mungkin kelemahannya ada di sektor baterai dan kamera. Baterainya karena masih menggunakan prosesor Snapdragon 435 sedikit boros, kemudian kamera depan hanya 5 megapiksel, tentu saja tidak mungkin dibandingkan dengan smartphone keluaran sekarang. Dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Ciao.